Ini Noval, dia suka pakai TWS kalau mau naik motor. Tapi sayang sering tiba-tiba habis baterai. Ini Danish, dia suka pakai earphone kabel kalau mau naik motor. Tapi gak habis baterai kayak Noval. Tebak apa yang bakal dibahas pada video ini dari petunjuk cuplikan tadi? Udah tahu belum? Langsung aja kita yuk tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan membahas mengenai wired dan wireless. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasanari Ataya. Nama saya Brigita Angelika Rosa Febriana. Nama saya Noval Fabian. Nama saya Muhammad Daris Gaisan. Nama saya Muhammad Ahmad Firasyan. Wih, bawa-bawa apa tuh? Ini Iya, namanya modem. Lalu ini kabel Ethernet. fungsinya buat? Ini modem fungsinya buat menghubungkan jaringan fiber optik buat disebarin lagi ke perangkat lain. Bisa pakai wireless, bisa juga pakai wire. Wah, jadi penasaran banget gak sih wired dan wireless tuh apa? Kayak gimana kan Penasaran ya? Di era digital, hampir semua aktivitas kita bergantung pada jaringan. Tapi, pernah gak sih kamu kepikiran, dari mana sebenarnya jaringan kabel dan nirkabel itu berasal? Sejarah jaringan kabel dimulai sejak tahun 1837, ketika Samuel Morse menciptakan telegraf. Informasi dikirim melalui kabel menggunakan sinyal listrik. Inilah awal dari komunikasi data berbasis kabel. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Prinsip pengiriman sinyal lewat kabel terus berkembang, hingga akhirnya digunakan untuk menghubungkan komputer di era 1950-an. Tahun 1973, Robert Michelfe mengembangkan Ethernet. Teknologi ini kemudian menjadi standar jaringan kabel dan masih digunakan hingga sekarang karena stabil dan cepat. Jaringan nirkabel berawal dari penemuan gelombang elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell dan dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada abad ke-19. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi berhasil mengirim sinyal tanpa kabel menggunakan gelombang radio. Teknologi ini awalnya digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan militer. Tahun 1997, standar Wi-Fi resmi diperkenalkan oleh IEEE. Sejak saat itu, jaringan wireless berkembang pesat karena fleksibel dan mendukung mobilitas tinggi. Jaringan kabel unggul dalam kecepatan dan stabilitas, sementara jaringan wireless menawarkan kemudahan dan mobilitas. Keduanya saling melengkapi di era digital. Wired merupakan jenis jaringan yang menghubungkan perangkat dengan media fisik seperti kabel, dan data ini itu dikirimkan melalui arus listrik dan juga cahaya jika memakai kabel fiber optik. Jenis kabelnya itu umumnya menggunakan UTP atau STP yang digunakan dalam jaringan komputer ataupun fiber optik yang dapat mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan juga koaksial yang dulu digunakan dalam media televisi dan juga internet. Selanjutnya ada wireless, yang dimana di situ adalah jenis jaringan yang mengirimkan data tanpa adanya kabel fisik. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya dipakai yaitu adalah Wi-Fi untuk akses internet dan juga Bluetooth untuk menghubungkan perangkat dengan jarak dekat seperti earphone, headset, dan juga ada NFC untuk pembayaran digital, dan serta ada jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Lalu di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari wired.
Yang pertama adalah koneksinya lebih stabil karena menggunakan kabel fisik sebagai jalur data. Sinyal tidak mudah terganggu oleh tembok, cuaca, atau perangkat lain. Arus data berjalan langsung melalui kabel sehingga hampir tidak ada interferensi. Lalu kelebihan yang kedua adalah kecepatannya lebih tinggi. Kabel seperti Ethernet atau fiber optik mampu mentransfer data dalam jumlah besar dan cepat. Itulah mengapa server, PC gaming, dan kantor masih memiliki koneksi kabel untuk performa maksimal. Yang ketiga adalah latensi sangat rendah. Waktu respons antara perangkat sangat cepat. Ini penting untuk gaming kompetitif, editing, atau komunikasi suara tanpa delay. Selanjutnya adalah kekurangan dari wire. Yang pertama adalah mobilitasnya terbatas. Pengguna harus berada dekat dengan perangkat karena dibatasi panjang kabel. Ini mengurangi kebebasan bergerak. Yang kedua, instalasinya lebih rumit. Untuk jaringan kabel, perlu menarik kabel, memasang slot, dan mengatur jalur kabel. Prosesnya memakan waktu dan tidak selalu rapi. Dan yang terakhir, rentan terhadap kerusakan fisik. Kabel dapat putus, aus, atau konektornya longgar. Kerusakan kabel dapat langsung memutuskan koneksi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari wireless. Yang pertama yaitu mobilitasnya tinggi. Jadi pengguna dapat bergerak bebas tanpa perlu terikat kabel. Ideal untuk earphone Bluetooth atau akses Wi-Fi di rumah. Yang kedua yaitu instalasinya mudah. Jadi kita nggak perlu menarik kabel panjang untuk Wi-Fi. Cukup colok router ke stop kontak, lalu distribusi sinyal otomatis akan menyebar ke seluruh rumah. Yang ketiga yaitu praktis dan fleksibel. Jadi satu router bisa menghubungkan ke banyak perangkat sekaligus seperti HP, laptop, ataupun TV. Begitu juga headset Bluetooth yang bisa pairing dengan HP, laptop, atau tablet tanpa colokan. Berikutnya yaitu kekurangan wireless. Yang pertama, rentan interferensi. Jadi sinyal mudah terganggu oleh tembok, perabotan, microwave, atau router lain. Ini membuat koneksi jadi tidak stabil. Yang kedua yaitu kecepatan bisa lebih rendah. Kecepatan Wi-Fi tidak selalu secepat kabel, terutama jika banyak perangkat terhubung atau router kualitasnya rendah. Yang ketiga yaitu ada delay atau latensi lebih tinggi. Bluetooth dan Wi-Fi memiliki sedikit delay karena sinyal harus dikirim, dikompresi, dan diproses ulang. Ini bisa terasa pada game, audio, atau kita lagi streaming. Yang keempat yaitu keamanan lebih rentan. Jadi sinyal Wi-Fi menyebar ke udara sehingga orang lain bisa mencoba masuk jika password kita lemah. Selanjutnya ada cara kerja wired. Wired bekerja dengan mengirimkan sinyal melalui media fisik seperti kabel, AUX, USB, atau LAN. Ketika perangkat terhubung, kabel menjadi jalur tetap untuk mengalirkan data, suara, atau internet. Karena sinyal berjalan langsung di dalam kabel, gangguan sangat minim, koneksi lebih stabil, dan delay lebih kecil. Data dikirim dalam bentuk arus listrik atau impuls digital, lalu diterjemahkan kembali menjadi suara atau informasi oleh perangkat penerima. Berikutnya ada cara kerja wireless. Wireless bekerja dengan mengirimkan data melalui gelombang radio atau sinyal frekuensi tertentu, misalnya Bluetooth atau Wi-Fi. Perangkat akan saling berpasangan dan bertukar data lewat udara. Sinyal dikodekan menjadi gelombang elektromagnetik, dipancarkan oleh pengirim, lalu diterima dan diubah kembali menjadi audio atau data. Cara ini membuat perangkat bisa terhubung tanpa kabel, tapi kualitasnya bergantung pada jarak, hambatan, dan gangguan sinyal di sekitar. Earphone berkabel merupakan perangkat audio yang menyalurkan suara ke HP, laptop, ataupun komputer. Jenis ini tuh menggunakan jack 3,5 mm atau USB, dan earphone berkabel itu minim delay karena menggunakan kabel fisik. Earphone berkabel memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada sebagai kabel penghantar yang terbuat dari tembaga ataupun serat logam yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal audio ke perangkat, dan juga ada driver speaker yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara, dan juga ada jack konektor untuk sebagai penghubung dari audio ke HP ataupun komputer ataupun audio perangkat lainnya. Earphone berkabel juga memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama untuk mendengarkan musik, menonton video, editing video, ataupun meeting online. Cara kerja earphone berkabel yang pertama itu sinyal audio dari HP ataupun laptop dikirim melalui kabel dan bentuknya menjadi arus listrik kecil, dan arus listrik kecil itu masuk ke dalam driver speaker yang akan menjadi getaran. Getaran itu akan mengikuti kekuatan dari sinyal itu, dan getaran itu menjadi gelombang suara yang akhirnya masuk ke telinga kita.
Apa sih itu TWS? TWS adalah earphone tanpa kabel yang bekerja menggunakan koneksi Bluetooth. Terdiri dari dua earpiece yang saling terhubung secara wireless. Komponen utamanya ada Bluetooth chip untuk komunikasi wireless. Dan yang kedua ada battery charging case, sumber daya dan isi ulang. Yang ketiga ada driver speaker mini. Yang keempat ada mikrofon untuk telepon. Yang kelima ada touch sensor, itu opsional. Nah, kegunaannya itu bisa untuk mendengarkan musik, panggilan, video call. Modem kabel adalah perangkat yang menerima internet melalui kabel fisik seperti koaksial atau fiber optik, lalu menyalurkannya ke perangkat melalui LAN. Komponen utama dari modem kabel yang pertama ada port kabel utama seperti koaksial atau fiber, yang kedua ada port LAN, yang ketiga ada modul pengolah sinyal, dan yang keempat ada adaptor daya. Untuk kegunaan dari modem kabel yaitu untuk menghubungkan internet ke PC, router, atau perangkat melalui kabel. Cara kerjanya yaitu sinyal yang datang dari provider akan datang melalui kabel. Kemudian sinyal itu di modem akan berubah menjadi sinyal digital dan lalu sinyal digital itu akan dikirimkan ke perangkat melalui LAN. Sinyal yang dikirimkan melalui LAN akhirnya akan membuat perangkat dapat mengakses internet dengan sinyal yang stabil. Modem wireless adalah perangkat yang menerima internet dari provider lalu menyalurkannya melalui Wi-Fi ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Komponen utama modem wireless yang pertama ada antena Wi-Fi yang berfungsi untuk memancarkan sinyal, yang kedua ada chip Wi-Fi yang berfungsi untuk mengelola sinyal, yang ketiga ada port LAN yang bersifat opsional, yang keempat ada modul pengolah sinyal. Kegunaan dari modem wireless yaitu untuk menghubungkan ke handphone, televisi, dan juga ke laptop secara wireless. Dengan cara kerjanya yang pertama, sinyal dari provider akan diterima oleh modem yang kemudian oleh modem itu akan diproses dan dimodulasi. Dari hasil modulasi itu, sinyal akan dipancarkan oleh antena Wi-Fi dalam bentuk gelombang radio yang kemudian akan ditangkap oleh perangkat sehingga perangkat dapat menerima pancaran sinyal secara wireless tanpa menggunakan kabel.